Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Bagaimana kabarmu sahabat-sahabat? Pasti sehat ya, terlebih apalagi on air Anak Medan Bersuara. Terima kasih buat para pecinta channel saya. Terima kasih yang mereka yang selalu memberikan atensi, bahkan komen yang sangat luar biasa. Terima kasih sahabatku. Baik, kita lanjut intro dulu. Semakin liar bola panas tersebut. Dan kalau dibuat konten video nggak habis-habis teman-teman. Karena tadi malam, wow, sampai saya pada saat bekerja ya, nggak tenang. Artinya jadi terobsesi pada konten-konten yang masuk. Silih berganti, baik dari tim terlapor ya, yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi. Begitu juga dari tim para pengacara ataupun kuasa hukumnya, baik lewat dari mana ya, itu pasti ada. Namun sebuah itu teman-teman, saya menjadi teringat apa yang dikatakan oleh Pak MD Mahfud yang kemarin dilapor oleh TIPU, yang mana yang melaporkan Jokowi perihal ijazah juga mengenai SMA-nya ya, yang di PN Surakarta, yang sampai saat ini juga belum ada clear pada tahapan mediasi. Pak Jokowi melalui pengacara umumnya, pengacara hukumnya ya, penasihat hukumnya, bahwasanya mereka tidak akan menunjukkan ijazah. Oke, clear ke situ. Dan baru-baru ini apa kata Pak MD Mahfud? Bahwasanya Pak Jokowi tidak akan bisa dipidana kecuali ada perihal tentang pidananya. Perihal tentang ijazah ini adalah perdata. Jadi dapat kita maklumi. Bahkan Rismon Sianipar juga mengatakan kemungkinan besar kalau hukuman untuk Pak Jokowi, kalaupun itu memang benar adanya palsu, ya paling tidak hukuman rumah atau di rumah ya, bahkan dimaafkan dan sebagainya. Itulah dia. Dan bahkan kata Rocky Gerung, sebenarnya ini opini yang terlalu lama dan sudah lama disusun rapi. Sebenarnya sasaran tembak itu ada pada apa yang digaungkan oleh para ratusan purnawirawan jenderal mengenai pencopotan atau mengganti wakil presiden, karena di situ banyak celah yang bisa mencopot atau menggantikan wakil presiden. Namun ini tidak akan terlihat karena problem ijazahnya Pak Jokowi terus bergulir sampai sudah Baris Krim Polri sudah berbicara. Mungkin kita pasti sudah tebak apa hasilnya. Namun di atas itu teman-teman, ternyata saya baru mendapat satu konten yang sangat luar biasa. Memang benar, pasti adalah jual beli ijazah. Bahkan kemarin tertangkap ya, ada beberapa joki yang bisa memasukkan orang untuk bisa kuliah mungkin di kedokteran, di fakultas pertanian, atau di mana, karena ada tarif-tarifnya. Dan mereka disebut joki. Itu dari dulu. Ya sejak saya SMA juga joki itu sudah ada. Dan saya lihat sendiri. Karena mereka akan ujian dan yang mau masuk tersebut membayar jasa-jasa mereka. Ayo kita lihat video di mana ijazah tersebut ada harganya. Sebab apa yang bisa kita ambil kesimpulan dalam video tadi teman-teman, ketika jurnalis The News TV mendatangi seorang pelaku pembuat ijazah palsu, bahkan beberapa dokumen negara, bahkan akte nikah, luar biasa. Bahkan dia bisa menjamin 99% keasliannya itu sudah mendekati. Artinya kalau dilihat dari warna sama. Karena apa? Karena kertasnya berasal dari departemen terkait. Nah, lalu ini bagaimana teman-teman? Saya juga nggak habis pikir sampai di mana peristiwa ini nanti terjadi. Kabar Eskrim melakukan pengecekan forensik. Kalaulah dibandingkan dengan beberapa ijazah yang kemarin ada fotonya mempertontonkan ijazahnya, atau tidak dibandingkan dengan cetakan kertas yang tamatnya 1985. Bisa saja pembanding ijazahnya atau ijazah Pak Jokowi dengan beberapa teman-temannya boleh dikatakan itu sama, identik. Tapi sekarang usia kertas tersebut itulah yang perlu mau dicek, atau katanya cek karbon. Penjelasan
pelaku pembuat ijazah palsu tadi, kertasnya bisa diperoleh dari bosnya dan ada kerjasama dengan departemen yang terkait. Luar biasa. Mari kita lanjut teman-teman. Saya juga jadi bingung. Apa yang harus saya berikan konten, karena begitu banyaknya konten yang sudah masuk, terlebih perihal tentang ijazah palsu ini. Sampai-sampai kalau dibuat konten teman-teman gak habis-habis. Bahkan sampai-sampai ada para konten kreator membuat tayangan berikutnya ini, tayangan berikutnya ini. Namun di semua itu kita jangan lengah dan jangan lemah, dan jangan satu titik pun kita melambat. Kita harus gerak cepat untuk bisa memantau apa yang terjadi. Namun kita masuk dulu seperti apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita, para pencari kebenaran. Kita tonton yuk sebentar teman-teman. Kepala Laboratorium Komputer Forensik Polri, apa yang dia lakukan? Memanipulasi barang bukti digital. Pendiri AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kalau laboratorium forensik ya, yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso. Kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral. Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo gitu loh. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Dan itu prosesnya gak cuman datang jam 10 kemudian jam 12 sudah pulang. Ya, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa kami siap melakukan itu, apalagi kami terima kasih sekali lagi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalannya ya. Kami didukung oleh para lawyer yang luar biasa dari TPUA dan juga teman-teman yang mendukung sampai kemarin sudah ada ratusan kawan ya. Kita ini satu ya. Kita ini semua bergerak bersama ya untuk tujuan demi masyarakat. Kami bukan Roy Suryo sendiri, bukan Responsi Anwar sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Egy Sujana sendiri, bukan juga Bu Kurniatri Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela untuk melakukan ini semua. Dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semua. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Saudara Rismon Sianipar beserta Dr. Roy Suryo, ya, beserta teman-teman, mengingatkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kalau dengan menggunakan digital forensik Bareskrim Polri seperti yang disampaikan oleh Saudara Rismon, berkaca dari peristiwa Pina Cirebon, bahkan Jessica Wongso, luar biasa. Bahkan Rusiori meminta bagaimana kalau kita minta dari tim independen untuk forensik digital atau mungkin berasal dari luar negeri. Namun gak mungkin seperti apa yang dikatakan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi. Negara kita adalah negara Indonesia dan tidak ada undang-undang menyatakan bukti itu bisa dari luar. Tapi bagaimana teman-teman? Kalau kita memang berkaca dari hasil forensiknya Polri atau kabar Eskrim kemarin teman-teman ya, atau mau kita dengar dulu info yang disampaikan bahkan dari aktivis forensik digital berbicara, sepertinya ada yang aneh. Sebentar. Untuk membahas lebih mendalam terkait dengan polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, saat ini kita sudah bersama dengan Raden Hendro selaku praktisi forensik dokumen dan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Selamat malam Bapak-bapak, Pak Ito, Pak Hendro. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Hendro dulu. Sebenarnya kalau untuk pembuktian melalui forensik dokumen ini apa-apa saja yang dibutuhkan? Ya, yang pertama itu perlu kevalidan tentang objek eviden atau barang buktinya. Nah, kita tahu ya bahwa
kasus yang sedang ramai ini adalah masalah ijazah. Nah, Ya. ijazah ini berbentuk dalam fisik dokumen atau base paper dokumen. Sedangkan yang ramai di luar adalah elektronik dokumen. Ya. Karena dalam forensik dokumen itu ada 3 hal dokumen. Yang pertama adalah dokumen secara fisik atau base paper atau 3 dimensi yang kita pegang, kita sentuh. Yang kedua adalah elektronik dokumen, yang dimana dokumen itu hasil dari foto atau scan. Yang ketiga adalah tentang digital dokumen, yang dimana dokumen itu dienkripsi atau decoding, yang nanti berubah menjadi barcode. Yang di sini sedang ramai adalah tentang masalah kevalitan atau derajat dari barang bukti. Ya. Bahwa yang dipermasalahkan adalah barang bukti fisik dokumen, bukan elektronik dokumen. Ya. Nah, inilah menjadi derajat objek pemeriksaan dari teman-teman yang ramai itu menjadi rendah. Itu pertama. Oke. Yang kedua, tentang masalah arti dari saksi ahli. Saksi adalah yang berada di sana, yang melihat dan dia mendengar. Berarti dia memegang dokumen tersebut. Sedangkan dokumen yang diperiksa oleh 3 ahli itu, dia apakah sudah memegang, sudah menyentuh. Dan ini perlu dari teman-teman penyidik mempertanyakan di BAP atau di pengadilan oleh hakim. Apakah 3 ahli tersebut telah memegang, telah menyentuh, atau melihat dokumen dipermasalahkan. Nah, sedangkan yang sekarang yang ramai adalah objek evidennya sangat rendah, yaitu elektronik dokumen. Bukan Ya. objeknya. Ya, seperti itu. Oke, nah ini menarik bicara soal derajat pembuktian ini, saya ke Pak Ito. Kan sekarang Barreskrim sedang melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi, yang disebut Pak Jokowi bahwa ini adalah ijazah aslinya, silahkan diuji forensik. Nah, dalam uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Polri, ini apa saja tahapan-tahapannya Pak? Dan apakah source-nya itu atau sumbernya itu harus dokumen yang dibawa oleh pihak pelapor dalam hal ini? Atau bisa dibandingkan dengan yang terlapor? Ya, baik Mbak Friska. Yang pertama perlu kita pahami dulu, yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim ini adalah menerima laporan dugaan dugaan ada ijazah palsu dari Bapak Joko Widodo. Kalau bicara ijazah palsu, tentu harus ada pembanding mana ijazah aslinya. Apakah yang diberikan oleh pelapor itu adalah asli atau bukan? Kemudian dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim atau teman-teman Barreskrim baru dalam proses penyelidikan untuk bisa mencari alat bukti, karena dalam penyidikan itu kan yang dicari adalah alat bukti ya. Kalau hasil penyelidikan melalui uji laboratorium forensik yang sebagaimana dikatakan Pak Hendro itu tidak identik, maka otomatis penyelidikan itu gugur, dan ini tentu menjadi satu konsekuensi sanksi bagi orang yang melaporkan, apakah itu fitnah, pencemaran nama baik, atau menyebar berita bohong melalui media ya. Sehingga ini memang ada satu proses yang harus dijalani melalui proses penyelidikan. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim adalah bagaimana dari pihak yang dilaporkan itu menyampaikan ijazah aslinya, kemudian dari pihak yang melaporkan apakah yang dilaporkan itu adalah dalam bentuk ijazah asli atau mungkin kopi atau mungkin mengambil dari sumber-sumber lain. Sehingga ini nanti akan harus dibuktikan oleh teman-teman di Barreskrim apakah betul-betul memenuhi unsur bahwa ijazah aslinya itu adalah memang palsu atau tidak. Jadi kalau dikatakan palsu, bagaimana menyatakan palsu? Itu palsu Kalau atau tidaknya ya? Kalau yang dilakukan penyelidikan di laboratorium forensik ini itu tidak aslinya, demikian Mbak. Oke, nah karena kan sekarang ini yang sedang dibawa, yang sedang diperiksa di laboratorium forensik adalah ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini Pak Jokowi adalah pihak pelapor terhadap dugaan pencemaran nama baik, fitnah, Roy Suryo CS sebagai terlapor. Nah, apakah yang selama ini digadang-gadang oleh pihak terlapor sebagai bukti yang menurut mereka itu klaimnya asli, itu juga perlu dibandingkan dalam uji laboratorium forensik atau fokus pada ijazah yang dibawa secara fisik oleh Pak Jokowi, Pak Ito? Ya sebetulnya di sini terbalik Mbak, bahwa yang terlapor itu adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dianggap memalsukan ijazah. Dan sekarang itu dengan memberikan ijazah aslinya kepada penyidik,
ini adalah penyidik untuk bahan melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah itu. Apakah betul yang selama ini sinyalemen yang disampaikan oleh pelapor ya bahwa Pak Jokowi memasukkan ijazah itu benar atau tidak? Nah, ini memang kalau masalah pasal pemalsuan tentu harus ada aslinya kan. Oke. Kalau tidak aslinya bagaimana kita mengatakan itu pemalsuan? Nah, tadi dikatakan Pak Hendro betul, objeknya dari mana didapatkan? Bagaimana kita mau menyelidiki itu palsu atau tidak kalau objeknya itu adalah tidak sama. Jadi objeknya harus sama. Demikian, Mbak. Nah, iya, karena artinya kan kasus ini tuh ada soal pemalsuan yang ditudingkan secara lisan oleh pihak yang saat ini jadi terlapor oleh Pak Jokowi yang dilaporkan dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi yang tadi dijelaskan Pak Ito artinya terlapor dalam kasus yang menuding bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu bukan yang asli, begitu ya Pak Ito ya? Untuk kita menyederhanakan ya. Oke, saya ke Pak Hendro. Nah, artinya kalau bicara soal komponen, kalau pembandingnya saja berbeda, apa tahapan yang bisa kita lihat dalam kasus ini? Kan kalau yang disampaikan Roy Suryo dari wawancara saya terakhir juga Jumat lalu bahwa yang dimiliki oleh pihaknya adalah dari elektronik, yang dari pihak yang mengaku bahwa itu didapatkan dari Pak Jokowi meskipun bukan bentuk ijazah asli. Nah, ini bagaimana dalam hal ini? Karena kan tidak bisa dibandingkan head to head artinya kan? Ya, betul. Jadi gini, Bu. Ini misal pulpen secara fisik 3 dimensi, difoto dan diperiksa oleh seseorang ahli. Ya. Bila perlu 5 ahli lah, yang menyatakan tak ada atau palsu. Akhirnya berubah menjadi objek pemeriksaan eviden yang tadi menjadi fisik 3 dimensi, secara fisik berubah menjadi elektronik. Nah, itu apakah menjadi keabsahan atau menjadi keterbatasan pemeriksaan yang akhirnya hasilnya akan banyak membias. Dia harus disentuh, dia harus diraba, dia harus dilihat. Apa bedanya forensik dokumen dengan digital forensik yang dilakukan oleh teman-teman itu yang 3 orang itu ya? Kalau forensik dokumen, dia meriksa fisiknya, dia periksa kertas, dia periksa jenis cetak, dia periksa isinya, dan terakhir periksa tanda tangannya. Sedangkan yang elektronik dokumen, dia tidak ada pembanding. Sedangkan fisik dokumen itu perlu pembanding yang harus benar sama-sama fisik dan valid. Nah, ini kategorinya adalah masalah valid ya. Dan keabsahan. Karena sumber yang diperiksa oleh 3 orang ahli itu, ini kevalidannya bagaimana? Keabsahannya bagaimana? Disaksikan oleh siapa? Diserahkan oleh siapa? Dan dilakukan bagaimana? Nah, ini yang menjadi derajat barang bukti yang diperiksa oleh 3 ahli itu fungsinya rendah. Ini yang harus sama-sama kita pahami bahwa yang ramai sekarang ini adalah ada miss dalam masalah derajat barang bukti. Itu pertama. Yang kedua adalah miss masalah derajat saksi. Seorang saksi ahli itu harus jelas dia dipanggil oleh siapa, diminta oleh instansi mana, lembaga mana. Dia bisa speak up dan bicara. Ini tidak diminta, tidak ditunjuk, ya, tidak secara hukum, tapi bicara. Lah inilah yang saya lihat informasi belum matang, akhirnya bunyi kemana-mana, yang akhirnya komposisi masyarakat ini menjadi negatif dan bisa analisis hukum bisa tumbuh. Nah, ini saya ingin menjernihkan ya, bahwa ini ada miss, bahwa selama ini yang dibicarakan oleh seorang ahli yang 3 ini objeknya derajat rendah. Dan dia bukan menjadi saksi yang utuh, yang penuh, dan dia hanya melihat dari sumber yang tidak valid. Nah, ini yang harus kita jernihkan, jangan sampai ini menjadi blunder. Baik, teman-teman, setelah kita mendengar apa yang dikatakan oleh kedua narasumber tadi ketika ada pembicara TV swasta ya mewawancarai mereka di salah satu acara khusus ya, di mana salah seorang aktivis forensik digital dan satu ahli, katakanlah seorang mantan Kabaris-Krim, dan seorang ahli digital, aktivis forensik tersebut ya menyatakan panjang lebar, bahkan katanya ahli, tenaga ahli ya gak diminta tapi ngomong. Perlu aktivis forensik ketahui ya, melalui konten saya ini semoga masuk ke video yang forensik pegang. Mereka pada awalnya bukan menjadi ahli atau staf ahli ya.
mereka memberitahukan kepada kita gitu ya, bahwasanya ada terjadi sesuatu penyelewengan atau katakanlah sesuatu penyalahgunaan, yaitu tentang ijazah dan skripsi, di mana mereka menelusuri sampai sedetail mungkin, bahkan sampai KKN-nya, ya, kuliah kerja nyatanya, bahkan transkrip nilainya, bahkan semua mereka cek. Jadi mereka bukan sembarangan. Seperti yang Anda katakan, memang seperti pulpen yang Anda bayangkan tadi, Anda contohkan dengan penglihatan 3 dimensi. Dilihat, diraba, baru bisa diputuskan bahwasanya benar itu asli atau tidak. Belum tentu juga. Seperti apa yang di video saya pertama tadi, seorang pembuat ijazah palsu, aspal, bahan pembuatnya, kertasnya, itu berasal dari departemen terkait. Jadi kalau seandainya itu dicek keabsahannya, ya pasti asli. Jadi kalau memang mau dilihat, kapan bisa dilihat ijazahnya Pak Jokowi? Ketika ada tim TPUA dan aktivis ingin halal bihalal, ya. Tapi apa yang dilakukan Pak Jokowi? Pak Jokowi malah menunjukkan ke beberapa jurnalis tanpa menggunakan HP. Jadi nggak masuk akal. Atau katakanlah apa yang dikatakan oleh mantan Kabar Eskrim tadi, apa yang dilakukan kawan-kawan dari Kabar Eskrim forensik itu, ya bisa aja mereka itu masih gimana ya? Ya sudah tahulah. Ya, bahkan kemarin ada beberapa pati ya, perwira tinggi yang berkunjung halal bihalal ke rumah Pak Jokowi. Ya biasalah. Tapi kenapa harus Pak Jokowi? Kenapa tidak ke rumah Ibu Mega, ke rumah Pak SBY, dan ke rumah yang lain-lain? Bagaimana teman-teman? Komentar teman-teman, silakan ya. Jadi mari kita kawal apa yang dikatakan oleh saudara Rismond. Ingat, ini kekuatan yang sangat luar biasa. Dan bisa juga apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, ini hanya pengalian isu yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga isu tentang wakil presiden terabaikan. Tapi tidak, dengan adanya kita para konten kreator, serta para narasumber, serta para teman-teman penonton, pemirsa, subscriber yang saya cintai, kita kawal yuk sampai ini tuntas. Jangan kita biarkan kebohongan makin merajalela. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.